drama siaran Nabawi yang berjudul Drama lagi. Bindusari sebagai Raja Fir'aun. Siapa? Humairah Nur Istiqomah sebagai Asia. Si Asia, istrinya Fir'aun yang Islam. Oh, mau masuk Islam. Ketika dia Asia dan warga Golganda sebagai orang tua Siti Asia. ketika dia tenggelam di laut merah pada hendak merah, dia baru bilang, "Aku akan bertobat." Tuhannya Itu yang ada tanduknya. Jadi apa? Zahra Talita Syifa dan Nafisa Naila sebagai prajurit. perempuannya punya sangkok. Oh, bener dari dalam juga sekali ini. Benar. Dia Zahra Talita sebagai peramal. Ini buat Fir'aun nih. Siapa saya ini? Anissa Cita Cahyanti sebagai iblis. Kaliton. Laila Safira Putri dan Armani sebagai Bando yang Al-Gojo. nyala-nyala itu. Al-Buju. Baju merah. Al-Bajunya mau pedang. Ini loh banget Nur susahnya. Aziza sebagai Dayang. Tapi Fir'aunnya. Dan inilah penampilannya. Yang melawan Nabi Nuh. Mana Nabi Musa? Siapa yang Ada yang oh, aku cuma Alkisah, di sebuah negeri Mesir hiduplah seorang raja yang terkenal akan keganasannya. Ia hidup seorang diri karena istrinya telah meninggal dunia. Ialah Raja Fir'aun. Pada akhirnya terdengar di telinganya kisah seorang wanita cantik jelita dari keluarga Imran. Siti Aisyah namanya. Ia tertarik pada wanita tersebut dan berniat untuk meminangnya. Ia pun langsung memutus para prajuritnya untuk pergi ke rumah keluarga Imran untuk menyampaikan pinangannya kepada keluarga Imran dan Siti Asia. Waduh, waduh. Wajar. Fir'aunnya adalah cewek. Sesampainya di sana, prajurit Fir'aun langsung menyampaikan kepada keluarga Imran. Namun Siti Asia menolak pinangan itu karena baginya Raja Fir'aun adalah raja yang paling kafir. Hadis. Ithar menurut bahasa artinya apa? Beda nggak sama itu? Namun tetap saja pinangan tersebut lalu Ithar menurut bahasa artinya Siti apa? Aisyah menolaknya. Bacaannya. jelas. Ya. Lalu prajurit pergi ke istana dengan marah. Abang-abang merah kok kayak berbangun. Sesampainya di istana, sang prajurit pun langsung mengetahui kabar penolakan Fir'aun. Raja Diatur orang tua.
Mantap loh. Mendengar penolakan itu, Raja Fir'aun marah. Marah dengan bahasa Mr. Bean. Marah pakai bahasa isyarat. Marah menggunakan bahasa Raja isyarat, Fir'aun Mbak. mengutus para algojonya untuk menyiksa kedua orang tua Siti Asia. Gerakan mata, gerakan tangan. Menurut nggak tuh? Aduh kakak. Kimasnya jadul Dibawalah kedua orang tua Siti Asia ke kerajaan untuk disiksa. Mereka diseret, lalu dipukuli dan dicambuk. Siti Asia tidak tega melihat kedua orang tuanya disiksa hingga tidak Dilihat berdaya. sadis banget itu. Akhirnya Raja Fir'aun memberikan dua pilihan. Orang jangan membelakangnya. Hanya tidak jilbab, bukan baju dan rok. Dengan dipenuhi air mata kesedihan melihat kedua orang tuanya disiksa hingga tak berdaya, akhirnya Siti Asia menerima pinangan Raja Fir'aun, tapi dengan pengajuan beberapa pilihan. Miknya tarik. Akhirnya Raja Fir'aun pun mengikuti dan menyetujui syarat-syarat yang diajukan oleh Siti Asia. Kemudian Fir'aun memerintahkan para algojonya untuk menghentikan penyiksaan terhadap kedua orang tua Siti Asia. Lantas Siti Asia pun langsung berlari kepada kedua orang tuanya dan memeluk kedua orang tuanya. Megang mic ya, Dita mana? Singkat cerita, Di situ. Siti Asia pun hidup bahagia di istana bersama Raja Fir'aun. Namun, ia tidak mau berubah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika malam hari, Siti Asia selalu mengerjakan sholat, meminta kepada Allah agar kehormatannya tidak disentuh oleh kafir, sekalipun itu suaminya sendiri. Akhirnya Allah menurunkan iblis yang menyerupai Siti Asia. Ialah iblis yang setiap malam berbaur dengan Raja Fir'aun. Aku adalah iblis utusan Allah. Nanggung. Semasa hidupnya, Siti Asia juga dipercaya untuk menjaga takdir peradaban Islam. Suatu ketika, Fir'aun bermimpi. Kemudian, ia mendatangkan peramal untuk menasirkan mimpinya. Hari siapa tuh yang dipakai? Saya pernah lihat loh. Bisa ditahan anak SD. Kalau minta dia ketua panitia aja nyuruh balik. Setelah mengetahui itu, Fir'aun resah dan terus berpikir tafsiran mimpi itu. Lalu Fir'aun menyuruh pada para algojonya untuk membunuh seluruh bayi laki-laki dari Bani Israel, sehingga menutup kemungkinan bayi itu tumbuh dewasa dan membunuh sang penguasa Mesir. Gimana nih? Ayah. Drama sinetron. Apaan lu? Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki skenario yang lebih baik
Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bayi keturunan Bani Israel, ialah Musa. Musa, bayi kecil ditemukan oleh Siti Asia sewaktu mandi di sungai, dan ia membawa menemui Raja Firaun. Bayi itu dibawa ke hadapan Raja Firaun dan berusaha meyakinkan kepadanya untuk tidak membunuh bayi itu. Panjangan berapanya? Kalau lambat, cepetin dikit dong. Ketika sudah dewasa dan diangkat menjadi Nabi Musa, dia diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya ke semua orang termasuk ayahnya serta ibu angkatnya. Tanpa keraguan, Siti Asia pun mempercayai wahyu tersebut walau ia tahu suaminya tidak akan menyetujui keputusannya. Tapi dirinya yakin langkah yang diambil udah benar sesuai pemikiran saat mendengar penyampaian wahyu Musa. Amarah Firaun pun membendung kembali. Kebencian sudah merasuki seluruh jiwa Firaun. Udah cuma 7 menit. Selama 7 menit siapa ya? Rijal. Perlahan. Ya, kuatan waktumu mempercepat waktu. Siti Asia disiksa dengan dipukuli dan diancam dengan pedang, tapi justru siksaan tersebut malah membuat Siti Asia semakin kebal. Ia sudah mantap untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melihat istrinya telah teguh mengikuti ajaran Musa, Firaun semakin murka. Ia lalu memerintahkan algojonya untuk langsung membunuh Siti Asia. Siti Asia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongan kepadanya. Gak dikasih durasi kah? Dikasih durasi kah? Enggak. Kira kata Sudah Akhirnya kelas Siti masih Asia dibatasi juga ya. mati Yang dibatasi di dong. tangan para algojo Raja Firaun setelah disesat mulutnya menutup doa. Sakit ya. Usai tentang Siti Asia ini, hikmah yang dapat kita petik dari adalah adalah suatu yang harus dikedepankan karena agama adalah modal kita untuk menghadap Sang Pencipta. Patuhilah kedua orang tua kita selagi anak itu belum menikah dan dia masih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Seperti sosok Siti Asia sangat patuh kepada kedua orang tuanya dan adalah wanita yang dijamin masuk surga. Sekian dari kami, kurang dari kami mohon maaf yang sebesar-besar.